i'mal li dunyaka ka'annaka ta'izu abada. Kisabak mui linota, sabak mui untuk kehidupan dunia, seperti orang yang akan hidup 1000 tahun. Wa'mal li akhirati, nah ya kaya ajak ditakal lupa, kejarlah akhiratmu, ka'annaka tamutu gada, seolah-olah besok engkau akan mati. Maka Allah ceritakan semua ini supaya kita bisa mendapatkan pelajaran sekaligus hikmah. Pelajaran yang sangat luar biasa dari singkatnya waktu yang tidak mampu kita beli di dunia ini, termasuk adalah waktu. Nama toh masuk gigi mega orang parata, waktu tidak bisa kita beli. Jangankan mengembalikan waktu 5 menit, untuk mengambil dan meminta itu kembali, dekna ulai. Makanya sebagai hamba Allah yang beriman, nikmatilah hidup ini, tapi jangan lupa kejar persiapan juga untuk akhirat kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Lo kasih mangolo ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sabak ya tu dalle de pura dapat tentu insyaallah puang Allah ta'ala. Nareko pai tania si idi mega dalle ta, insyaallah sabar ki anak tak situ matu. Karena namanya dunia itu berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat duhur Masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampu, yang insyaallah sama-sama kita memohon nama muare narengi pong Allah Ta'ala kesehatan serta umur yang panjang, amin. Nadeto nama ita insyaallah Ramadan kembali akan tiba untuk kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, eloki ramperampiangi nasihat-nasihat loka dipadata yang berkaitan dengan waktu, di mana waktu ini napuadai dilalena pepatah bahasa Arab ini makeda al waktu kaswaif, waktu itu bagaikan pedang. Makutana kak biasa dikuruta waktu ku masih sekolah di pesantren Mangkoso. Aga betuan narodo pepatai waktu bagaikan pedang. Ternyata jawabannya singkat, karena memang waktu itu dek matau nama ita diseding. Maka orang yang tidak menggunakan dengan sebaik-baik waktuna, penyesalan akan datang, mengeluarkan air mata pasti karena penyesalan. Tapi apa gunanya penyesalan kalau itu sudah sangat terlambat? Karena itulah kita akan temukan ayat demi ayat Allah menuntun kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tu matata, hati juga membenarkan. Sila deki pakumpulu waramparang. Begitu banyak harta yang kita kumpulkan, kita kejar dari pagi sampai malam. Insya Allah nanti semua itu jangankan dipakai, jangankan yang mahal itu kita bawa, nama to ya rodo pakaian rila lengede,
juga akan dilepas. Maka tidak salah Allah ingatkan tentang pentingnya waktu. Selalu Allah mengikuti kalimat tentang waktu itu dengan sumpah. Seolah-olah ya Rabbah Allah Ta'ala makadamat tohi mengkalinga ki ada. Rentetan waktu itu selalu Allah ikutkan dengan sumpah keseriusannya. Wal fajar, Allah bersumpah di waktu fajar. Amoto ni ataku masumbaya 2 rakaat. Nasabak sumpajat 2 rakaat mutuduh. Majapun itu lebih baraka matandre timbanganna dibandingkan dunia dan isinya. Orang yang beriman itu paham bahwa sesungguhnya Allah punya rahasia di tempat itu untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa menit kemudian Allah kembali ingatkan wadduha, demi waktu duha. Allah ingatkan di tempat terbaik itu, bagi engkau yang ingin mendapatkan kemudahan dunia, maka jangan lupakan sholat duha minimal 2 rakaat. Yang ingin mendapatkan keberkahan rezeki supaya mega daleta, jangan tinggalkan dan amalkanlah sholat duha. Karena itu sholat duha salah satu amalan khusus di mana insya Allah untuk memudahkan kita menggapai dunia beserta isinya, dengan catatan semoga makbarakai. Kemudian naik matahari, Allah ingatkan di tengah kesibukan kita dengan sumpahnya dengan kalimat wal asr, demi waktu asar. Kejarlah duniamu, tapi jangan lupa kejar akhirat. Makanya Allah kembali panggil dengan peringatannya wal asr, demi waktu azhar. Sambungan ayatnya sebentar akan dijelaskan, namun begitu masuk malam Allah kembali ingatkan wal laili, demi waktu malam. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'izu abada, kisabakmu ilinota, sabakmu untuk kehidupan dunia seperti orang yang akan hidup 1000 tahun. Wa'mal li akhirati, naya kaya ajak ditakal lupa, kejarlah akhiratmu, ka'annaka tamutu gada, seolah-olah besok engkau akan mati. Maka Allah ceritakan semua ini supaya kita bisa mendapatkan pelajaran sekaligus hikmah. Pelajaran yang sangat luar biasa dari singkatnya waktu, yang tidak mampu kita beli di dunia ini, termasuk adalah waktu. Nama toh masuk gigi mega orang parata, waktu tidak bisa kita beli. Jangankan mengembalikan waktu 5 menit untuk mengambil dan meminta itu kembali, dekna ulai. Makanya sebagai hamba Allah yang beriman, nikmatilah hidup ini, tapi jangan lupa kejar persiapan juga untuk akhirat kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Lo kasih mangolo ripuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak ya tu dalle de pura napa tentu insyaallah puang Allah ta'ala. Nareko pai tania si idi mega dalleta, insyaallah sabar ki anak tak situ matu. Karena namanya dunia itu berputar. Yang sekarang di atas pelan-pelan tu matu no si cede. Yang sekarang di bawah pelan-pelan itu akan naik lagi. Bagikan perumpamaannya
selalu berputar, kadang di atas, kadang kita di bawah. Lan tarji'ul ayyamul lati madat, dan tidak akan mungkin waktu itu akan kembali dedule. Hanya orang yang berakal lah yang bisa mengerti dengan waktu yang sangat singkat. Iana tu najallo kang ipong Allah Ta'ala makadana waqtilabil laili wan nahar, berganti malam dengan siang, sebentar berganti lagi malam, berganti lagi siang, berganti malam, berganti lagi siang. La'ayatin, menjadi petunjuk liulil albab, kepada orang yang punya akal. Perhatikanlah yang ada di rumah dan keluarga kita, Pak. Satu persatu mereka semua permisi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan tamat tak lisuni, nenek tak lisuni. Lalu tanyakan kepada diri kita, kapan kita juga akan kembali? Tentu jawabannya engkau itu metoriat kita pun akan menyusul mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Maka tidak salah Allah sampaikan melalui hadisnya Nabi, kun fid dunya ka'annaka garib. Jadikan dirimu dan yakinilah pada dirimu bahwa engkau di dunia hanyalah seperti seorang musafir. Hakikatnya musafir itu hanya berjalan singgah sebentar lalu akan berjalan. Supaya tidak berat beban meninggalkan tempat, maka jangan terlalu banyak beban. Apa maknanya banyak beban? Nariko mega dilempak sesatu matu. Kalau banyak beban yang kita bawa pikul, setengah mati juga nanti. Dan salah satu beban yang sangat berat nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di dunia ini, ya tentu masalah harta. Min aina, dari mana hartamu? Ila aina, lalu kemana harta itu? Satu waktu ada jemaah yang curhat masalah mimpi, dan orang itu termasuk orang yang diberikan banyak berkah oleh Allah. Dan alhamdulillah setelah itu ia serahkan zakatnya 250 juta. Acarita maka ustaz, dalam mimpiku saya melihat di tempat gunung pasir, di padang pasir, tidak ada ujungnya. Lalu saya disuruh berjalan, hei berjalan. Lalu saya bawalah begitu banyak barang-barang. Disuruh kat terujuk aku, oh soka elok kalau ketiga, jalanlah, bawa itu barang-barangmu semua, bawa itu semua barang-barangmu. Dalam keadaan saya lelah capek, tiba-tiba istri berkata, ini ambil lagi, tambahi di situ bawaanmu. Begitu terbangun, dia berkata, ya Allah ya Rabbi, mungkin beginilah gambaran kalau kita tidak mengetahui hakikat yang namanya hidup hanya sementara. Silakan Bapak Ibu berkata, saya tidak mau ikuti agama, tapi nanti pasti menyesal. Silakan Bapak Ibu mengejar dunia, karena Allah juga memang suruh kita mengejar dunia. Dengan istilah pepatah Arab tadi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kejar seolah-olah akan hidup selama-lamanya sampai 1000 tahun. Wa'mal li akhirat, tapi dalam urusan akhirat seolah-olah kita akan meninggalkan dunia esok hari. Pertanyaan untuk kita semua yang duduk bertafakkur, kira-kira apa yang dibanggakan nareko bajang kan di penjemput tak? Bisakah dibanggakan harta yang kita sudah kumpul? Silakan. Bisakah dibanggakan amal ibadah yang sudah kita kerjakan? Silakan. Bisakah kita banggakan keluarga yang kita miliki sekarang satu rumah? Silakan, jawabannya ada pada kita.
Tapi boleh kusampaikan, semua itu tidak akan pernah setia bersama dengan kita. Itulah sebabnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah perumpamaanmu tinggal di dunia seperti orang yang bermain dan orang yang bersendagura. Sekiranya mereka bermain lalu sadar bahwa permainan ini akan berakhir, maka mereka lah yang datang di rumah Allah bertafakkur. Mereka sadar maka permainan ini akan berakhir, maka mereka lah yang tidak lelah untuk berzikir menghadap kepada Allah. Bagi mereka yang yakin bahwa biar bagaimana hebat nanti hanya dibungkus dengan kain kapan, maka saya yakin biar bagaimana capek kita akan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keluarga mengantar saat nanti dibungkus dengan kain kapan. Banyak mobil motor yang akan mengantar saat dibungkus dengan kain kapan. Tapi kupastikan setelah kita dimasukkan di tempat itu, semua pengantar tak satu pun akan tinggal bersama dengan kita. Apalah yatafakkarun, berpikirlah. Nasabak kadamatu Allah Ta'ala, hanya orang yang berpikir yang bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Makokoe jemaah megatoni mapute gemetna. Termasuk bapak baju celak di mun terima putih kita janggo tak amore. Apa hikmahnya? Nasura ki pong Allah Ta'ala bersihkan ni watak kalita perlinino. Apa hikmahnya? Rambut sudah mulai putih dan selalu kita lihat di cermin. Nasabak nasuron itu pong Allah Ta'ala untuk menyiapkan bekal sebelum tubuhmu dibungkus dengan warna putih. Apa artinya? Dokter pun larang kalau pergi ki periksa, Ustaz, tak boleh lagi makan begini, mendrek kolesterolmu. Tidak boleh lagi makan begini, asam urat sudah naik. Karena memang Allah ingin sampaikan kepada kita supaya menyiapkan diri bekal-bekal terbaik, dan dengan bekal-bekal terbaik ini memuari di sesek kali. Ia natuna sambut dan ayatna wal asr, demi waktu azhar, innal insan lafi khusr, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Kenapa kita berada dalam kerugian? Karena waktu ini berjalan, mohon maaf, ibarat ini tempat lahir dan ini tempat kuburan. Mohon maaf di antara kita jemaah mega diwita kapan mohon rokohi ice de mani de na dulek ko puran ya. Adam yang di sini, Adam di sini, tetapi insyaallah yang menyoting masih di sini dengan yang ceramah. Pore-pore tak Ustaz. Bisakah kita kembali ke sini? Dek nagagal alam, dek gagah harapan. Bisakah dimajukan? Tidak juga. La yastakhiruna sa'atan, tidak mungkin dimundurkan, wala yastaqdimun, dan tidak mungkin dimajukan. Lalu siapa itu orang yang tidak rugi? Supaya kita ambil pelajaran penting dalam kehidupan kita. Orang yang tidak rugi yang pertama, illallazina amanu. Tau pada cengi tepat nalok karipuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada cengi sikirita la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Pada cengi sikirita puang makare suka puang mak balu ka di pasa ede puang la haula wa la quwata illa billah. Ini mitu punna puang, ini mana mitu pajepui puang. Ustaz, bate kutona ro kasih nama sedekah mas sembahyang doa, kenapa rezekiku begini-begini Ustaz? Sabar ki. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik, karena pasti punya rencana lebih baik.
Dan kesabaran itu biasanya napitangi po Allah Ta'ala 5 tahun kah, 10 tahun kah, 20 tahun kah yang akan datang. Betul tidak Pak Ibu? Waktuku masih sekolah contoh di pesantren Mangkoso, na andre mi si bang garam ku andre. Ya rodo cikaliku pulang mi semua belajar ada mati kian aku pakku ya. Tapi buah kesabaran 10 tahun setelah tinggalkan pesantren, alhamdulillah ternyata Allah punya rencana yang tidak pernah kita bisa bayangkan 10 tahun yang akan datang. Maka Bapak Ibu silakan mencari rezeki, tapi ingat orang yang tidak pernah rugi illal ladzina amanu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan atama nih bulan Sya'ban, bulan Rajab, masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, dan insyaallah masuk bulan Ramadan. Allah datangkan untuk kita. Yang kedua, orang yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ayo berlomba-lomba beramal saleh. Yang namanya beramal saleh tania sumpajak bawah, tania baca Al-Quran bawang. Tapi yang dimaksud amal saleh secara umum berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, alena tomi tuna pada cengi. Eloki minta contoh. Dialai pelajaran yang kuambil pelajaran itu. Di waktu makutanaka di lapas ede, lembaga pemasyarakatan, dan orang ini ternyata biasa matoi merampok na ya kayak salah atau bahkan ninaso. Ternyata orang yang mau juga disalimi itu tidak langsung disalimi. Na itatoi pakpidecen na tawe. Dan sebelum melakukan aksinya atuda-tuda toi mi dolok di warkop ede. Jadi nak kalau ke di warkop biasa tuh mingka ke tu sampita. Jadi makat deh mapakoi. Bagaimana kalau yang kita akan kerjai contoh haji ini? Akad deh pesertai aja. Nasabak benena tuduh liwat meluk naluk kari beneku. Amal saleh siro. Jangan kau ganggu pak benena tu diuk meluk nah. Ataukah jangan pak anak tuh silong ya anakku, nah biasa kasih nak traktir anakku di sekolah, jangan coba-coba nyawaku tuh jadi taruhannya narik ganggu. Amal saleh sih. Bagaimana kalau haji ini pengen kita kerjai, naseng aja melok ya tuh kasih, melok tuh kasih aja. Contoh bagaimana narik ke Ustaz Ansar pale elok di jama-jama naseng aja pak biasa kan narik bepan atau nak pole matasi ya. Dan sampailah satu nama, bagaimana kalau yang kita ini kerjai namanya ini tanpa makada oh iya na tuh pak dek sisa dicari dicek na tuh lokal di pada tarupa tahu amal soleh. Iya na tuh nak kedapong Allah Ta'ala tidak ada ruginya orang yang beramal soleh karena famay ya'mal mizqala dzarratin khairan yarah. Orang tua yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti akan nolongan itu anak-anak. Pasti. Siapa yang berbuat amal soleh pali nafsihi li sudah letak tuh. Siapa yang berbuat sebaliknya, engkau tuh balasan na diruntuh. Karena Allah Maha Adil, dengan amal soleh kembali kepada diri kita. Contoh ya, dipikirkan duduk-duduk mendengarkan taklim kurang lebih 30 menit ini Allah sia-siakan Allah tidak sia-siakan. Bahkan Allah sampaikan melalui riwayat-riwayat sahih bahwa jika dibandingkan pahalanya biasa dingkalinga tuduh lebih masarro maluk bi pahalana dibandingkan salat sunnah sampai subuh purana sumbayang isa. Ini kan peluang yang kita lakukan diruntuh amal soleh dari duduk-duduk sejenak, dan insya Allah tidak lama juga akan berakhir. Poin yang ketiga,
Pahala dan orang yang tidak pernah merugi di dalam hidup yang singkat ini adalah mereka watawasau bil haqq. Mereka yang senantiasa mengajak, memanggil orang dalam kebaikan, kebenaran. Nah, kena ya masih gaya. Pengurus masjid mengadakan pengajian supaya diceramahkan tentang ilmu agama, watawasau bil haqq. Narapi sih kira. Apakah dapat pahala pengurus masjid? Apakah dapat pahala MC? Apakah dapat pahala ustaz? Maserron rutu mana pahala tanpa dikurangi pahalanya orang yang ceramah. Dan bapak ibu sebentar begitu azan dikumandangkan na dioli sampit tokota dipanggil tampina kiosta balka sumpajang runtuk sikiro pahala. Ustaz, dapatkah pahala padahal kita hanya panggil dek para pigawi? Nah senak bita begitu dipanggil runtuk ni pahala, begitu nagaukangi runtuk ki bonus 2 pahala. Jadi oli bawan ni basumbayang lokani pengajian monro ni runtuk ni pahala. Ternyata betul datang sholat, ternyata duduk pengajian runtuk ki 2 pahala tanpa dikurangi pahalanya orang yang datang ke masjid, tanpa dikurangi pahalanya orang yang duduk mendengarkan pengajian. Jadi si boleh-boleh keron runtuh, si boleh-boleh ki tak madeceng maket dana puang Allah Ta'ala. Tidak ada yang terjadi di dunia melainkan karena puang Allah Subhanahu wa Ta'ala parik itu. Yang ditakdirkan jadi kaya, insya Allah naya kaya bebannya di situ berat. Bagaimana bebannya berat dengan hidup singkat? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diberikan banyak harta nareko lep lisu ni poli don role palipange de to gaga susana. Magai de gaga barat ko tidak ada barang di sini, tidak ada barang di sini. Akhirnya pergi dengan tenang. Kan begitu perumpamaannya. Kalau mau ki pindah rumah Pak, nah banyak sekali baranta, sesa gitu makai. Tapi kalau tidak banyak barata kantom ya, bismillah lokani. Selamat tinggal tetangga. Assalamualaikum tetangga. Maka hidup singkat ini jadikan pelajaran. Memang agama kita menyuruh kita untuk mencari dan mengejar dunia. Nah ya kaya, ingatlah. Akhirnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya muqallibul qulub qalbi saddi ala dinika wa ta'atika. Allahumma ja'al barakatan fi hadhil makan wa barakatan ala kulli jama'ah ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa shubna syirka wal munkar. Allahumma afini fi badani wa afini fis sami wa afini fil basari la ilaha illa anta. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa shubna syirka wal munkar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.